Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Rizwan Permana, NIM 1912-151. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan kurikulum, yaitu tugas video skenario dengan dosen pengampun Bu Helna Nelis MPD. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga mempelajari arah pendidikan, tetapi juga memberikan pemahaman dan pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Oleh karena itu, begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum. Maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan pada asas-asas tertentu. Fungsi asas atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti fondasinya sebuah bangunan. Apa yang akan terjadi seandainya sebuah gedung atau sebuah bangunan yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh? Tentu saja pasti bangunan itu tidak akan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu disusun fondasi yang kukuh. Semakin kukuh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kukuh pula gedung tersebut. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan mempelajari yang harus dimiliki serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan pengembangan isi dan bahan pelajaran serta bagaimana cara belajar siswa bukanlah suatu proses yang sederhana, sebab menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi serta tujuan yang dicapai. Dengan demikian, maka pengembangan kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi kurikulum sebagai pedoman dan kemudian pedoman yang kemudian membentuk kurikulum tertulis, dan sisi kurikulum sebagai implementasi yang tidak lain adalah sistem pembelajaran. Proses pengembangan berbeda dengan perubahan dan pembinaan kurikulum. Perubahan kurikulum adalah kegiatan atau proses yang disengaja manakala berdasarkan hasil evaluasi ada salah satu atau beberapa komponen yang harus diperbaiki atau diubah. Sedangkan pembinaan adalah proses untuk mempertahankan atau menyempurnakan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, pengembangan menuju pada proses perancangan dan pembinaan adalah implementasi dari hasil pengembangan. Oleh sebab itu, pengembangan dan pembinaan kurikulum merupakan dua kegiatan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Sebab apa artinya suatu rancangan kurikulum tanpa diimplementasikan? Justru maka suatu kurikulum akan tidak dirasakan manakala diimplementasikan, dan hasil implementasi itu selanjutnya akan memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan. Inilah hakikat pengembangan kurikulum yang
membentuk siklus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada satu kata atau dua kata dapat yang ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.